Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Taufani. Saya dari kelompok 8, Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya buat sebagai syarat untuk lulus LKMM dan sebagai tugas individu yang kemudian akan diupload di YouTube. Resume materi LKMMTD 2021 Umaha Sudarjo. Materi pertama, analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan adalah suatu kegiatan mengamati dan menganalisis secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan analisis kondisi lingkungan. Untuk yang pertama, mengambil suatu tindakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Kedua, untuk mencegah terjadinya kegagalan. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa pentingnya kegiatan itu dilaksanakan. Perumusan gagasan awal adalah suatu proses menentukan langkah awal untuk menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan atau lingkungan. Tujuan untuk menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Nah, kriteria gagasan awal: menarik, mudah, fasilitas atau dukungan yang ada, murah, penting, visioner. Kemudian, materi kedua. Materi kedua yakni rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuannya: 1. Dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan secara instrumen, perencanaan, dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program tertentu. 2. Kepemilikan keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Kemudian, cara menyusun rencana kerja. Pertama, tetapkan tujuan, sasaran, atau target di tiap-tiap tugas tersebut, lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Kedua, tetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut dan berapa lama waktu pelaksanaannya. Ketiga, tuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Nomor 4, tetapkan strategi, metode, sarana, atau alat yang diperlukan. Kelima, tuliskan pihak-pihak yang terlibat atau dituju. Dan yang terakhir, masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan mendapatkan draft rencana kerja. Menyusun kepanitiaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program organisasi sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan kepanitiaan, ketua, wakil, sekretaris, dan lain-lain, sama dengan kepengurusan organisasi. Lanjut, materi yang ketiga, administrasi dan kesekretariatan. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat, dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Untuk tujuannya sendiri, memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal, mengamankan rahasia organisasi, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi: mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen. Sebagai alat pelaksanaan ketatausahaan. Yang ketiga, pengendali informasi internal dan eksternal organisasi. Keempat, sebagai alat komunikasi organisasi. 5. Sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi. 6. Central Teknologi Transfer Informasi. Dan yang terakhir, sebagai pusat dokumentasi atau master file. Elemen dalam kesekretariatan. Pertama, sumber daya manusia atau pengurus. Kedua, sekretariat. Ketiga, perlengkapan dan peralatan kesekretariatan. Dan yang terakhir, identitas organisasi. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya,
prinsip-prinsip administrasi keuangan. Pertama, arahnya jelas. Yang kedua, sederhana. Ketiga, mudah dimengerti. Keempat, dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir, dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya, siklus administrasi keuangan. Pengumpulan bukti-bukti atau nota, pencatatan transaksi dalam buku harian atau jurnal, pembuatan buku besar atau laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan. Pertama, tanggal. Kedua, keterangan penggunaan, kas masuk, kas keluar, saldo. Laporan keuangan dilakukan secara periodik, kegiatan harian ataupun bulanan. Materi 4. Pengendalian motivasi. Motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi secara umum bersifat individual sehingga masing-masing orang kondisinya berbeda-beda. Kemudian, pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, prinsip efisiensi. Yang kedua, prinsip keluasan atau fleksibilitas. Prinsip ketiga, ketersediaan alternatif. Dan prinsip keempat, adanya kendala. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pertama, kita harus melakukan observasi. Yang kedua, merumuskan masalah secara lugas. 3. Mengajukan alternatif-alternatif. 4. Menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. 5. Menguji alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, merumuskan skenario pengendalian. Pengendalian konflik. Definisi konflik yaitu seteru atau perselisihan atau pertentangan. Menurut Daniel Weber, konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Sumber dari konflik, faktor komunikasi, faktor struktur tugas atau struktur organisasi, faktor yang bersifat personal, dan faktor lingkungan. Dampak konflik sendiri ada sisi negatif dan positifnya. Untuk sisi yang positif, motivasi meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, membantu upaya mencapai tujuan. Untuk yang hasil negatifnya, produktivitas menurun, kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan atau arus informasi berkurang, timbul masalah moral, dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan tertunda. Materi kelima, pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja mencakup 1. Teknik penyusun usulan kegiatan, dan yang kedua, penyempurnaan usulan kegiatan. Teknik penyusunan usulan kegiatan. Pertama, buat matriks program kerja dalam satu periode kepengurusan. Berikan kesempatan masing-masing bidang atau seksi merencanakan usulan kegiatan selama satu periode. Plenokan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. Usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Pertimbangkan dengan SWOT. Isilah berdasarkan prioritas bidang yang ada dan kebutuhan, bukan keinginan. Yang terakhir, buat yang realistis berdasarkan pertimbangan. Untuk materi 6 atau yang terakhir, optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi ini. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Contoh soft skill. Pertama, kemampuan bernegosiasi. Kedua, kemampuan persuasi. Ketiga, kelancaran presentasi. Dan keempat, berbicara di depan umum dan lain-lain. Hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis dalam kolom persyaratan lowongan pekerjaan. Hard skill merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaanmu kelak. Contoh hard skill: web design, menulis, komputer programming, akuntansi, dan lain-lain. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan dalam resume kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya resume dari karena materi tersebut dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.